Di tangan Anda, ini hanyalah segelas cairan hitam seharga Rp40.000. Sebuah simbol gaya hidup atau mungkin sekedar syarat agar Anda dapat tetap berfungsi di dunia yang menuntut segalanya. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik dan laporan global menunjukkan sesuatu yang tak lazim. Konsumsi alkohol per kapita penduduk dunia sedang merosot. Di Indonesia sendiri, angka itu turun hingga 0,30 liter per kapita. Dunia menyebutnya sebagai gerakan sober curious, sebuah rasa penasaran untuk hidup tanpa alkohol. Demi kesehatan mental, demi energi, sebagai gantinya, Indonesia kini memegang peringkat gila, negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dari kafe mewah hingga Starling atau Starbucks keliling di pinggir jalan, kopi telah menjadi bar alternatif bagi generasi yang ingin tetap sadar. Tapi, benarkah ini hanya soal tren kesehatan? Ataukah tanpa sadar kita sedang kembali ke sebuah pola lama yang berdarah? Mari kita mundur ke abad ke-17. Sebelum kopi menaklukkan dunia, Eropa adalah benua yang senantiasa mabuk. Bayangkan saja, rata-rata orang mengkonsumsi hingga 300 liter bir per tahun. Bukan karena mereka suka berpesta, tapi karena air sungai saat itu tercemar dengan bakteri yang mematikan. Bahkan, anak-anak yang sarapan dengan bir dianggap jauh lebih aman daripada air bersih. Selama berabad-abad, peradaban barat berjalan dalam kondisi setengah sadar. Lalu, emas hitam ini datang dari timur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Eropa bangun dari mabuknya. Mereka tidak lagi memulai hari dengan alkohol yang menenangkan otak, tapi dengan kafein yang memicu kewaspadaan. Kedai kopi meledak. Hal ini disebut sebagai penny university. Hanya dengan harga 1 penny, siapapun bisa duduk, minum kopi, dan mendapatkan akses informasi paling rahasia di kota. Tahun 1675, Raja Charles II merasa terancam. Ia mengeluarkan dekret untuk menutup seluruh kedai kopi di Inggris. Baginya, tempat ini adalah sarang pengkhianat dan pembuat gosip politik. Namun, ia gagal total. Rakyat melakukan protes besar-besaran. Raksasa asuransi dunia, Lloyd's of London, awalnya hanyalah sebuah kedai kopi sederhana, tempat para pelaut bertukar risiko pelayaran. Dari meja-meja kayu berlumur kopi inilah, sistem ekonomi global yang kita kenal hari ini pertama kali dirancang. Namun, kewaspadaan di Eropa harus dibayar dengan keringat di darah Nusantara. Pasca Perang Diponegoro, kas Belanda kosong melompong, mereka diambang kebangkrutan. Solusinya, sebuah sistem kejam bernama kultur stelsel. Kopi diubah menjadi tambang emas hitam antara tahun 1830 hingga 1870. Belanda meraup surplus anggaran lebih dari 832 juta gulden. Uang yang digunakan untuk membangun modernisasi infrastruktur di Eropa berasal dari tanah kita. Tapi ada harga yang tidak tertulis dalam buku kas mereka. Di Cirebon tahun 1844 dan Jawa Tengah tahun 1850, maut menjemput ribuan nyawa. Petani dipaksa meninggalkan sawah padi mereka demi pohon kopi milik company. Lahan pangan terabaikan, stok beras habis, dan harga melambung tinggi. Rakyat terpaksa memakan daun-daunan dan umbi-umbian liar demi bertahan hidup. Penderitaan ini begitu hebat hingga mengusik nurani seorang pria bernama Edward Dowes Dekker. Dalam bukunya, Max Havelaar, ia menghantam sistem kopi Belanda dengan mengutip pedas, rakyat Jawa tidak memiliki apa-apa selain udara yang mereka hirup, dan itu pun seringkali terasa berat karena beban kerja yang melampaui batas. Inilah sisi gelap dari commodity war, sebuah ironi peradaban di mana satu bangsa dipaksa terjaga dalam kerja paksa, agar bangsa lain tetap bisa tertidur pulas dalam kekayaan.
Kini, di tahun 2026, kita melihat Gen Z kembali ke jalur yang sama, di mana dunia yang digerakkan oleh AI dan algoritma yang tidak pernah tidur. Manusia dipaksa untuk berlari. Kita tidak punya waktu untuk mabuk. Kita hanya butuh kafein untuk tetap dianggap relevan. Lihatlah ironinya. Kita rela menukar upah kerja kita selama 2 hingga 3 jam hanya untuk segelas kopi specialty. Komoditas mahal ini bukan lagi sekedar minuman, tapi biaya operasional bagi otak kita, agar tidak tertinggal oleh mesin. Secara sains, kafein adalah alat modifikasi kognitif. Ia memblokir reseptor adenosin, memaksa otak untuk tetap waspada, mempercepat memori kerja, dan melawan kelelahan digital. Di era di mana AI bekerja 24 jam sehari, kopi adalah jembatan yang menjaga manusia agar tetap kompetitif. Kopi bukan lagi sekedar minuman. Ia adalah senjata ekonomi. Ia juga sebagai saksi bisu bagaimana manusia dari abad ke-17 hingga hari ini. Jadi, saat Anda meminum kopi Anda pagi ini, tanyalah pada diri sendiri. Apakah Anda minum kopi untuk meraih impian Anda? Ataukah sejarah sedang meminum energi Anda? Memaksa Anda untuk bekerja demi sistem yang tak pernah puas? Sampai jumpa di perspektif berikutnya, karena di sini kita melihat dunia dari balik benda mati.